Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Dini Al-Husna dengan NIM 240461105. Di sini saya akan membedah suatu buku yang ditulis oleh Eko Haryono dan kawan-kawan yang berjudul Studi Masyarakat Indonesia. Berikut covernya. Buku ini keluaran tahun 2015. Di sini saya akan membedah buku Studi Masyarakat Indonesia dengan pendekatan Madilog atau material, dialektika, logika, karya Tan Malaka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan proyek akhir pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dosen pengampu Bu Hera Astuti MPD. Bagaimana cara kita memahami masyarakat Indonesia yang begitu kompleks dan beragam? Indonesia adalah negara majemuk dengan 500 lebih suku bangsa, 700 lebih bahasa, serta 6 agama resmi. Buku Studi Masyarakat Indonesia menawarkan analisis yang mendalam. Namun, kita perlu memahami realitas materialnya. Bagian 1, logika mistika atau analisis realitas masalah. Mewakili tahap pertama pemikiran, yakni dogma dan mitos tentang masyarakat. A. Masalah utama yang diangkat di dalam buku Studi Masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sering dipandang sebagai unity diversity atau kesatuan dalam keberagaman. Namun, realitasnya, kemajemukan horizontal seperti suku, budaya, dan agama, serta stratifikasi vertikal atau kaya dan miskin menciptakan suatu gesekan. Mitos yang harus dibongkar adalah bahwa pluralisme otomatis akan stabil tanpa manajemen yang aktif. B. Realitas material yang konkret atau materialisme Madilog. Yang pertama, basis ekonomi, seperti terjadinya ketimpangan pendapatan, akses lahan, dan sumber daya alam di antara kelompok. Yang kedua, basis sosial, seperti perbedaan status, pendidikan, dan akses kekuasaan yang menciptakan gap struktural. Yang ketiga, basis geografis. Konsentrasi penduduk di Jawa 58% versus ketersediaan lahan. Yang keempat, contoh nyata terjadi deforestasi 2,8 juta hektar per tahun karena kepentingan ekonomi korporasi. C. Masalah kependudukan dan kerusakan lingkungan. Yang pertama, terjadi pertumbuhan penduduk 3,5 juta per tahun versus daya dukung lingkungan yang sangat terbatas. Yang kedua, urbanisasi tidak terencana terjadi seperti kota Jakarta, terjadinya kemacetan, banjir, dan selam. Yang ketiga, fakta material yang terjadi di lapangan. 120 juta hektar hutan pada tahun 1990 menjadi 28% pada tahun 2010 karena ekspansi ekonomi. Bagian 2, dialektika, pertentangan gagasan dan proses perubahan, mewakili tahap kedua pemikiran, yakni melihat proses dan perubahan yang sangat dinamis. Pertentangan fundamental yang pertama, majemuk versus multikultural. Masyarakat majemuk adalah kelompok-kelompok hidup yang terpisah-pisah tanpa adanya pembauran. Perlu transformasi untuk menjadi masyarakat multikultural, yakni menghargai perbedaan dalam kesederajatan. Solusi yang ditawarkan berupa pendidikan multikultural untuk mengubah kesadaran, bukan hanya satu arah. Pertentangan fundamental yang kedua, yakni integrasi versus konflik. Sistem sosial mau tidak mau membutuhkan integrasi untuk bertahan. Sementara konflik adalah
bagian alamiah dari masyarakat yang tidak bisa dihindari. Proses dialektik konflik yang dikelola dengan baik justru memperkuat integrasi. Contoh nyata, terjadi perbedaan visi antara pusat dan daerah menjadi otonomi daerah pada tahun 1999, sama dengan hasil pertentangan yang positif. Pertentangan fundamental yang ketiga, tradisional versus modern, sistem nilai budaya lokal, seperti gotong royong dan keselarasan alam merupakan hal baik dan berkelanjutan. Modernisasi, teknologi, dan industri ialah perusak lingkungan dan atomisasi sosial. Realitas dialektik, perubahan budaya terjadi seperti akulturasi, inovasi, dan difusi. Tantangannya, bagaimana cara kita mempertahankan nilai positif tradisional di era modern. Pertentangan fundamental yang keempat, eksploitasi sumber daya versus keberlanjutan. Pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi atau HPH, kelapa sawit, serta pertambangan. Sementara pembangunan berkelanjutan ialah melindungi lingkungan untuk generasi masa depan. Realitas material, dalam 40 tahun, hutan hilang 46% demi meningkatkan GDP. Pertanyaan kritis yang perlu kita tanyakan, siapa yang mendapat keuntungan dan siapa yang mendapat kerugian? Bagian 3, ilmu pengetahuan dan sains. Solusi berdasarkan fakta. Solusi yang pertama, kesadaran kritis tentang realitas masalah. Fakta menyatakan bahwa deforestasi, urban sprawl, dan ketimpangan bukan nasib, tetapi hasil keputusan. Lalu, siapa yang berkuasa? Yang berkuasa ialah korporasi dan elit politisi. Dan siapa yang terkena dampak? Yakni rakyat kecil dan alam. Tindakan yang perlu diambil seperti edukasi kritis tentang siapa-siapa saja yang mengambil keputusan pembangunan. Contoh konkret seperti kasus Mesuji di Lampung, yakni perampasan lahan untuk kelapa sawit. Solusi yang kedua, transformasi nilai-nilai budaya secara dialektik. Maksudnya di sini ialah bukan menggantikan budaya lama dengan budaya baru, tetapi bersintesis, yakni menggabungkan antara budaya dengan modernitas di era digital sekarang. Dari gotong royong lokal menjadi solidaritas nasional dengan kepekaan lingkungan. Contoh program konkret yang dapat dijalankan seperti pendidikan multikultural sejak SD hingga universitas. Kurikulum yang mengajarkan keseimbangan antara tradisi dan modernitas serta keberlanjutan. Literasi tentang isu lingkungan, gender, dan keadilan sosial. Solusi yang ketiga, manajemen konflik dan integrasi yang aktif. Konflik hanya destruktif atau dapat merusak jika tidak dikelola dengan baik, sehingga dibutuhkan kelembagaan yang transparan dan adil. 5 gaya penyelesaian konflik yang dijelaskan oleh Eko Haryono dan kawan-kawan di dalam bukunya Studi Masyarakat Indonesia yang harus dipelajari pemimpin dan masyarakat. Yang pertama, integrating, kolaborasi win to win. Yang kedua, obliging, saling hormat. Yang ketiga, dominating, yang harus dihindari di masyarakat demokratis. Yang keempat, avoiding, hanya untuk isu minor. Yang kelima, compromising, yakni jalan tengah. Selanjutnya, lembaga yang konkret seperti BKKBN, Keluarga Berencana, LIPI, Biodiversitas, dan DISKOP, yakni ekonomi sosial. Solusi yang keempat, pembangunan berkelanjutan bukan hanya hijau. 4 pilar, ekonomi, lingkungan, sosial politik, dan budaya. UU PPLH nomor 32 tahun 2009 ada, tetapi implementasinya sangat lemah. Faktanya, denda pengerusakan lingkungan sebesar 3 miliar sampai 10 miliar. Tapi, siapa yang ditangkap? Pengusaha kecil atau korporasi besar? Berapa banyak kasus yang masuk ke dalam pengadilan versus total pelanggaran yang telah dilakukan?
Tindakan konkret yang dapat dilakukan seperti penegakan hukum yang adil dan transparan, keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan, serta tata ruang nasional yang benar-benar melindungi ekosistem kritis. Solusi yang kelima, perubahan kesadaran individu menjadi kolektif sehingga menjadi sistemik. Level individual, pilihan konsumsi, ukuran keluarga atau rencana yang matang dan gaya hidup. Level kolektif, organisasi komunitas, LSM, pendidikan, dan gerakan sosial. Level sistemik, seperti kebijakan pemerintah, regulasi, serta redistribusi sumber daya. Contoh dari saya mengurangi sampah menjadi komunitas menolak limbah pabrik. Level sistemiknya menjadi negara melarang limbah B3. Bagian kesimpulan, di sini saya meringkas 3 tahap Madilog. Yang pertama, logika, mistika, atau dogma. Realitas material masyarakat Indonesia yang begitu kompleks dan tidak setara. Yang kedua, dialektika atau filsafat. Terjadi pertentangan antara majemuk versus multikultural, integrasi versus konflik, serta tradisi versus modern. Yang ketiga, ilmu pengetahuan atau solusi konkret, seperti kesadaran kritis, pendidikan multikultural, manajemen konflik, serta hukum yang adil dan partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya, apakah kita mau menjadi masyarakat majemuk yang terpisah-pisah atau mau bertransformasi menjadi masyarakat multikultural yang solid? Pilihan itu dimulai dari kesadaran kritis tentang bagaimana realitas material. Buku Studi Masyarakat Indonesia bukan hanya teori, tetapi ini tentang Anda, bagaimana Anda memilih hidup dan berubah. Sekian, terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.